Jadi itulah jamaah sekalian, semakin banyak hari kita berlalu, semakin banyak yang berkurang pada diri kita. Dan ini kan tentu tidak dipungkiri. Maya ga madar perpatu lega ga koleta kolaba e watuta. Kekuatan berkurang. Aina sampai marepa ing kalinga ko tau macoy misalnya kung kamilo na pego na denu le maka aga na pau. Maka dai puraton yaro. Maka na sa puraton ang kaga gamelo nanre denu le chochay. Ya denu le chochay. Aga na pau nasa puratone eriolo nasa kokwa tu lau garapu minasa. Maka mulle mo pag garapu makokoy. Aga de gaga haga de ga ko de nirle garapu agaga. De gaga isi. Kenre lau isi laba isi labakang silabaka wattu. De nirle makade de nirle tojo matto marakoko uttu e. De nirle makade. Majena kamako nasa de napa mako aku nae napa mako ya riolo cinampa mewa lawakat de komelo kamakat de riolo ma aya sa riolo beberapa waktu yang sudah berlalu. Memahami bahwa agama ini sangatlah luas. Ya, agama ini ada di dalam Al-Quran dan di dalam sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu perlu untuk disampaikan. Semua itu perlu untuk difahami oleh masing-masing kita. Ya. Jamaah sekalian, kita sekarang ini ya disebut di dalam awal-awal tahun baru miladiah. Jamaah sekalian, bagi umat Islam ini boleh dikatakan bahwa hampir setiap tahun itu selalu menjadi pembicaraan, menjadi diskusi, menjadi bahkan sampai menjadi perdebatan. Ya. Bagaimana mensikapi kondisi-kondisi seperti ini. Saya tidak bermaksud membahas urusan ini jamaah sekalian. Hanya saya menyampaikan bahwa kita dalam kondisi awal tahun baru. Jamaah sekalian, kalau kita misalnya mau merenungi waktu-waktu seperti ini, yang patut untuk kita lakukan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini kita masih punya kesempatan untuk hidup. Dan kesempatan untuk hidup inilah yang kita harapkan untuk menjadi momen bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Itulah yang disebut dalam doa kita. Setiap hari kita berdoa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup saya sekarang ini sebagai kesempatan menambah kebaikan-kebaikan saya. Jadi durasi hidup yang Allah masih berikan kita ini sebenarnya untuk masih Allah berikan kita ini adalah untuk terus menambah kebaikan-kebaikan kita. Apalagi jamaah sekalian, kalau kita fahami inti sebenarnya dari umur itu, kesempatan hidup itu yang disebut umur, itu kalau kita merenungi misalnya ungkapan ulama kita dahulu, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri,
rahimahullah, beliau pernah bilang begini, Yabna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Apa maksudnya jamaah sekalian? Kata beliau, wahai sekalian anak Adam. Anak Adam itu salah satu sebutan untuk manusia ini. Ya, manusia kita semua ini. Sama kalau beliau misalnya mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tapi di sini dipakai yabna Adam. Wahai sekalian anak-anak Adam. Kita kan adalah anak keturunan Nabi Adam. Makanya manusia itu disebut Adamiyun. Anak keturunan Nabi Adam. Kata beliau, yabna Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun. Sesungguhnya kamu sekalian ini sebenarnya hanya bilangan-bilangan hari saja. Ya, jadi kita sebenarnya ini adalah hanya sebatas bilangan-bilangan hari saja. Kata beliau, fa idza dhahaba yaumuka, kalau harimu pergi, berlalu, satu hari misalnya bagi kita ini berlalu, lewat, dhahaba ba'duka, maka sebahagian dari dirimu itu juga ikut pergi. Jadi kalau misalnya hari kita bertambah, berlalu sampai berlalu satu pekan, bertambah harinya, kemudian berlalu satu bulan, kemudian berlalu sampai berlalu satu tahun. Itu waktu kita, itu ayyamuna. Itu berlalu artinya itu berlalu membawa dari sebahagian kita. Nah, jadi itulah jamaah sekalian, semakin banyak hari kita berlalu, semakin banyak yang berkurang pada diri kita. Dan ini kan tentu tidak dipungkiri. Maya ga madar perpatu lega ga koleta kolaba ya waktu tak kekuatan berkurang. Aina tompe marepa yung kalinga ko tau macoa-coa, misalnya kung kamilo na pego na din ule makaaga na pau. Makaday puratone aro. Maka na sa puratone. Ang kagaga melo nanre denun le chochay. Ya denun le chochay. Aga na pau nasa puratone ariolo nasa kokko lau garapu mi nasa. Maka mulle mo pag garapu makokoy. Aga de gaga ko denirle garapu agaga. De gaga isi. Kenrilau isi laba isi labakang silabaka wattu. Denirle makade denirle tojo matto marakoko uttu denirle makade. Majena kamako nasa de napa mako aku nae napa mako ya riolo cinampa mewa. Lawakat de komelo kamakat de riolo. Maaya sa riolo. Beberapa waktu yang sudah berlalu. Jadi sangat-sangat patut direnungkan kata beliau, yabna Adam idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Jadi jamaah sekalian, jangan kita pandang enteng ringan ini masalah bahwa kita sudah bertambah lagi 1 tahun, bertambah lagi jumlah hitungan umur kita. Sebenarnya yang pergi itu adalah sebahagian dari kita. Cuma kadang kita tidak merasakan itu. Irasaka pimatu, maka dani makon. Ya, ira. Nah, jamaah sekalian. Kita Allah berikan kesempatan untuk berkumpul seperti ini. Saya mau jamaah sekalian sampaikan begini bahwa
Kadang-kadang kita melihat berkumpul di majelis-majelis seperti ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Kalau seandainya kita sampai menangkap maksud dan kandungan-kandungan liqa, pertemuan-pertemuan seperti ini jamaah sekalian, sesungguhnya kita merindukannya. Kenapa? Karena dalam pertemuan seperti ini ada terjadi namanya liqa'us salihin. Ada pertemuan bersama dengan orang-orang yang insya Allah soleh semua. Nah, jamaah sekalian, orang-orang yang saleh itu ada peluang di akhirat kelak dipertemukan dan dikumpulkan kembali bersama dengan mereka-mereka sesamanya orang-orang saleh yang berkumpul dulu di dunia. Jadi ada yang ada insya Allah di masjid ini, insya Allah itu nanti insya Allah akan saling mencari, ya, saling mencari. Ada dulu sahabat saya, teman saya dulu dalam pengajian ini di Masjid Al-Munawwarah, Batu Lapa. Sama-sama berdampingan duduk mendengarkan. Mereka itu saling mencari insya Allah nanti. Bahkan dalam ayat itu ada ayat yang sering kita baca ada di akhir surah Al-Waqiah. Ya. Biasa baca itu ada ayat bunyinya begini. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Kalau ada yang hafal surah atau bisa baca surah Al-Waqiah, ada ayatnya di akhir-akhir itu berbunyi seperti itu. Insya Allah kita akan menjadi ashabul yamin. Ya. Mereka-mereka yang disebut dengan golongan kanan, bukan yang dimaksud sekarang ini golongan yang beraliran kanan, mungkin bukan itu, yang beraliran tengah, yang beraliran kiri, bukan itu yang mungkin yang dimaksud. Mereka itu katanya nanti kalau ada saudara-saudaranya di dunia yang mendahului maksudnya meninggal atau mati sebelum dia. Itu nanti katanya itu mereka-mereka itu yang sudah dahulu itu menunggu saudara-saudaranya. Menunggu saudara-saudaranya untuk menyusul ya bersama dengan dia. Jadi mereka nanti ketika misalnya kita yang masih hidup dan kemudian meninggal itu mereka yang mendahului kita itu siap untuk menjemput kita di sana dan mengucapkan fasalamul laka, mengucapkan salam kepada kita yang menyusul tadi itu. Dan mereka itu berkumpul menunggu kita dalam keadaan cemas dan harap. Apa cemasnya? Jangan sampai saudara saya ternyata tidak bertemu dengan saya di sini. Ya. Jangan-jangan dia nanti larinya ke neraka. Itu namanya cemas dalam penungguan. Ada harap dalam menunggu bahwa mudah-mudahan dia menemui saya di sini. Maka saya akan bersama dengannya untuk menikmati seluruh nikmat-nikmat surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Akan saya bersamanya merasakan nikmat surga yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Itu nikmat yang akan saya rasakan bersama. Tapi kalau ternyata sahabat ini satu dan lain hal penyebabnya sehingga masuk ke neraka,
maka saudara-saudara kita yang saleh dahulu itu akan memohon kepada Allah bahwa ya Allah, sekalipun saya di surga, ada satu nikmat yang rasanya saya belum rasakan di samping seluruh nikmat-nikmat surga itu. Ialah keinginan saya bertemu dengan saudara-saudara saya, si fulan, tapi dia sekarang ada di neraka. Ini yang disebut hikmah dalam berteman dengan orang-orang yang baik. Makanya jamaah sekalian, insyaallah ketika Allah menjadikan kita ini adalah ahlul jannah, penghuni surga, ya, maka janganlah lupa mencari saudara-saudara kita dulu di dunia, ya, supaya kita bisa bersama-sama nanti di sana di dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian. Ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama, bahwa namanya hati manusia itu yang dalam bahasa Arab disebut qalbun. Qalbun. Pakai huruf Qa. Ya. Bukan pakai K. Ya. Ya ko ibaca kai let betul na mako tia tu bahasa Arab itu ko saleh huruf tepuan huruf leseti betul na. Si bawa maka dari silesera de kuebela. Ya ko tu maka da qalbun pakai qa itu artinya hati. Hati yang ada di dalam dada. Al-latifis sudur, yang ada di dalam dada. Ya koi baca maka da kalbun pakai kam, mencaji berarti anjing. Itu lah dan nasilengan bahasa Arab eko salah tepi hurufnya. Baik, pertama-tama dalam belajar Al-Qur'an itu membaca Quran adalah yang diperbaiki penyebutan hurufnya dulu. Pak ya ko salah tepi na hurufnya tu memakan jak leng-lenge salah tui. Nah, jadi jemaah sekalian, ada ulama kita menyebutkan bahwa hati kita itu yang kita miliki harus dijamin selamat atau dinyatakan selamat. Ya, karena ulama kita itu menyebut bahwa hati itu ada yang disebut dengan hati yang sehat, ada disebut dengan hati yang sakit, ada juga disebut dengan hati yang mati. Hati yang mati. Kata guru kita dahulu di pesantren, ya, katanya orang yang memiliki hati itu yang sehat atau yang mati, sekalipun tubuhnya hidup, sehat, tapi kalau hatinya mati, itu artinya tubuh yang sehat itu adalah kuburan bagi hati yang mati. Nah, terkait dengan urusan ini jamaah sekalian, ada ulama kita yang menyatakan bahwa hati ini tidak bisa dinyatakan sehat, selamat, kalau tidak selamat dari beberapa perkara-perkara yang insya Allah kita akan sebut sebagian sesuai dengan waktu. Ya. Pertama, bahwa hati yang kita maksud ini adalah yang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu artinya segumpal darah. Segumpal darah ini, kata beliau, idza saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu, kata beliau, baik, maka seluruh bahagian tubuh kita baik. Wa idza fasadat atau wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau itu segumpal darah itu rusak, maka seluruh bagian tubuh kita juga sakit atau rusak.
Kata beliau, ala wahia al-qalbu. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Nah, ada jamaah sekalian masalah yang terkait dengan hati, yang apabila hal tersebut ada pada diri kita, maka hati kita itu dianggap bermasalah. Secara singkat kita akan sebutkan adalah yang pertama adalah al-ghaflah. Al-ghaflah. Jamaah sekalian, kalau kita mau terjemahkan al-ghaflah atau pengertian secara singkat, ghaflah itu artinya boleh berarti kelupaan, lupa. Ya, disebut lalai biasa, bisa disebut kelalaian. Biasa juga disebut membelakangi. Ya. Jadi biasa diartikan orang itu ghaflah, orangnya, pelakunya atau yang memiliki hati yang ghaflah disebut ghafil. Ghafil. Kalau ayat Al-Quran itu menyebutkan wala takunanna minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ghafil. Maksudnya jangan menjadi orang-orang yang lalai, Jadi kita lebih cenderung melihat pengertiannya orang-orang yang lalai. Apa yang dimaksud lalai di sini Bapak sekalian? Lalai terhadap ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita misalnya lalai terhadap ketaatan kepada Allah atau ibadah-ibadah kita, orang ini disebut ghafil atau disebut lalai. Nanti kita lihat jemaah sekalian. Selanjutnya, sifat hati yang memiliki sifat lalai ini, jemaah sekalian, atau ghaflah ini, itu sebenarnya bahayanya sangat besar terhadap diri kita. Apa di antara bahaya ghaflah dalam diri kita ketika hati ini menjadi lalai jamaah sekalian? Itu katanya yudhilul insana am muhimmatil lati khuliqa li ajliha. Menjadikan manusia lupa akan tujuan penciptaannya. Nah, kalau kita akan tahu semua bahwa apa tujuan kita diciptakan, tujuan kita diciptakan, kata ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuan kita diciptakan. Kalau manusia itu lalai, ini yang bermasalah. Maksudnya lupa nanti akan tujuan penciptaan. Makanya jamaah sekalian, orang itu tidak sadar dirinya kalau misalnya dia melalaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya dirinya atau hatinya menjadi lalai. Terus kemudian wayansa ma'adahu wa muntaha. Apa akibatnya? Orang yang melalaikan ibadahnya, orang yang melalaikan ketaatannya, itu sebenarnya akan berakibat melupakan juga akan akhir hidupnya ini. Ya. Apa sebenarnya nanti jadinya akhir kehidupannya setelah selama ini menjadi orang yang lalai.